perguruan tinggi match dan link dengan dunia kerja. Orang yang dipelajari di kampus ini bisa udah berubah. Bayangkan kesulitan kampus ini mengantarkan kalian ke masa depan yang kita nggak tahu pekerjaan masa depan itu apa. Sulit kan? Apa sudah bisa kita rumuskan pekerjaan masa depan itu sekarang semua? Belum. Kok pandai-pandaian kita mau mengantarkan kalian ke masa depan? Orang kita nggak bisa merumuskan, tapi bisa. Mampu kalau kalian hayati baik-baik. Itulah rumitnya menjadi dosen, menjadi kampus perguruan tinggi. Di situ tingkat kesulitannya, mengantarkan orang ke masa depan, menyuntik masa depan orang. Orang dokter menyuntik obat aja kita terkagum-kagum, apalagi dosen menyuntik masa depan orang. Bagaimana cara dosen menyuntik kalian? Lewat mata, yes. Lewat pikiran, lewat otak, iya. Lewat telinga, iya. Coba. Kalau dokter menyuntik darah, dia hanya cari pena darahnya, selesai itu. Dosen mau menyuntik masa depan. Coba bayangkan menyuntik hati nurani. Mana alat untuk menyuntik hati nurani? Ada jarum suntik? Tidak ada. Berat dalam mengantarkan kalian. Tapi Unimed bisa. Kenapa tadi Unimed? Hayati baik-baik yang tadi. Yang diberikan sama kalian itu adalah transformatif kompetensi. Itu makanya bisa kalian diantarkan ke masa depan. Salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia mengatakan 30% lulusan kami akan bekerja pada pekerjaan yang sekarang belum ada. Apa kalian pikir dulu konten kreator itu ada? Pekerjaan itu ada. Aku muncul. Jadi berani mereka pasang tagline 30%. Unimed mungkin belum berani lah. Tapi Unimed sudah akan mengantarkan kalian ke masa depan. Transformasi. Sayangnya kemampuan transformasi itu harus didukung oleh 3 sub kompetensi atau 3 sub kemampuan. Nanti yang tidak mudah dikerjakan. Nomor 1 dari sub transformasi kompetensi itu adalah creating new value. Bagaimana selalu berpikir menciptakan nilai baru. Tidak ada cara yang lebih baik dari yang saya buat ini, apapun itu pekerjaannya. Mau cara menghormati orang tua, mau cara berdoa, mau cara sholat, mau cara apapun itu, selalu berpikir tidak ada cara yang lebih baik dari sini. Kalau ada, saya mau lakukan yang lebih baik, create new value. Jadi itu dari hari ke hari dia berpikirnya, adakah cara yang lebih baik, adakah itu orang yang bisa bertransformasi? Tak cukup. Yang kedua, orang yang bisa bertransformasi hanya orang yang bisa reconciling tension and dilemma. Dia bisa menjadi rekonsiliator sejati antara tensi dan dilema. Hidup ini adalah dilema, hidup ini adalah tensi. Itu sebabnya kalian waktu lahir itu menangis, karena terbayang akan menghadapi dilema. Itu makanya bayi menangis. Tiba di dunia ini menangis dia. Terbayang, wah ini dilemanya luar biasa. Menangis si bayi itu. Ya kan itu yang bagus kan. Bayi menangis yang menyambutnya gembira. Seburuk-buruk orang itu lahir. Seburuk-buruk orang ketika mati dia pula. Orang pula yang harus sebaik-baik orang, maksud saya orang pula yang menangis karena dia pergi. Jangan pula kita yang menangis waktu meninggal. Orang suka buruk-buruk orang seperti itu. Nah, saya lanjut. Sekarang gimana caranya saya menjadi bisa merekonsiliasi antara pikiran dan hati? Itu yang bisa bertransformasi. Kalau kata pikiran yang mau kita ikutkan banyak sekali yang tak cocok di dunia ini sama kita. Banyak kali. Itu gaji rendah cocok. Itu kan kata pikiran kan. Tapi hati mengatakan tidak apa-apalah. Rezeki kan tidak semata-mata gaji. Hati yang bisa kayak gitu. Kalau pikiran nggak pandai dia mengatakan rezeki kan nggak semata-mata gaji. Kalau kata pikiran, ya kalau gajinya besar itu yang bagus. Itu kata pikiran. Tapi rekonsiliasi antara hati dan pikiran mengatakan, ya kita kan nggak semata-mata uang. Saya bekerja ini karena itu sebagai manusia yang baru. Jangan mencari pekerjaan yang semata-mata gajinya tinggi. Tidak. Carilah pekerjaan yang betul-betul kalian senangi, yang betul-betul kalian cintai pekerjaan itu, yang betul-betul kalian suka. Betapapun gajinya kecil. Kenapa? Karena itu yang bisa mengantarkan kalian menjadi orang sukses, orang yang berhasil. Kalau pekerjaan yang gajinya besar, kalian sendiri bukan merupakan passionnya itu, bukan passionnya kalian, itu akan bisa. Akan bisa mengantarkan kalian untuk menjadi orang yang berhasil. Paling bisa mengantarkan kalian beli mobil. Jadi cari pekerjaan yang betul-betul kalian senang. Itu namanya rekonsiliasi antara pikiran dan hati. Situ orang
bisa rekonsiliasi. So, yang terakhir, yang ketiga, subkompetensinya itu adalah taking responsibility. Menjadi pribadi yang istimewa itu adalah berani ambil tanggung jawab. Itu tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya. Ini orang tua. Tanggung jawab saya orang tua ini. Orang tua ini kan membesarkan saya. Jadi gerak hidup orang, para wisudawan sekalian, anak-anakku adik-adik sekalian. Orang lahir, kalian lahir diurusi. Oleh siapa? Oleh orang tua. Sekarang giliran kalian tiba untuk mengurusi. Jadi grafik orang diurusi, mengurusi, diurusi. Jangan sampai tiba saat mengurusi tak pernah kalian lakukan. Itu grafik orang. Orang tua ini sekarang dulu mengurusi kalian, tapi giliran kalian mengurusi kalian, berarti orang tua sekarang giliran diurusi. Jadi diurus, mengurus dan diurus lagi. Itu grafik manusia ya seperti itu. Nah jadi yang ketiga ini ambil tanggung jawab. Semahal-mahal orang itu ada pada tanggung jawab. Pendidikan, baca baik-baik pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas. Untuk apa pendidikan Indonesia? Satu, untuk mengembangkan potensi. Berarti kita ini semua punya potensi. Dari mana dapat potensi ini? Dari Allah SWT, dari Tuhan. Gak ada dari mana-mana. Tuhanlah yang memberikan potensi itu. Percayalah, Tuhan tidak pernah silap. Berarti potensi kita semuanya sempurna. Karena Allah tidak pernah memberi yang tidak sempurna. Sempurna potensi kita semua. Jadi pendidikan untuk apa? Mengubah potensi itu menjadi tanggung jawab. Titik. Sesimpel itu pendidikan di Indonesia. Yes, sesimpel itu. Rubahlah potensi orang menjadi tanggung jawab. Kalau jadi suami yang bertanggung jawab, jadi istri yang bertanggung jawab, jadi rektor yang bertanggung jawab, jadi gubernur yang bertanggung jawab. Apa kira-kira ada masalah di dunia ini? Di Indonesia enggak ada. Coba kita kerjakan semua tanggung jawab kita baik-baik, enggak ada persoalan. Ini bukan Itu pentingnya tanggung jawab. Makanya dibilang pribadi yang istimewa itu taking responsibility. Dia berani ambil tanggung jawab. Karena dia sekolah, dia kuliah, dia sarjana, magister, doktor hanya untuk memperkuat tanggung jawab. Gak ada tujuan lain. Kenapa saya harus kuliah, Pak? Supaya saya bisa semakin bertanggung jawab. Kenapa saya dokter, Pak? Dengan dokter tanggung jawab saya semakin mudah saya kerjakan. Dengan ilmu tanggung jawab saya semakin mudah saya kerjakan. Itulah orang-orang yang istimewa pribadi. Pribadi istimewa itu mulai dari mindset dan berpikir sampai pada cara mengambil tanggung jawab. Itulah pribadi yang istimewa. Karena itu modalnya apa? Berpikir itu sampai kita sering-sering mengatakan apa yang paling penting untuk mencari pekerjaan itu. Dia berpikir itu tadi, saya mulai dari mindset. Dikaitkan berpikir dengan kreativitas. Kreativitas dikaitkan dengan inovasi. Kata-kata orang menjadi pribadi istimewa itu 6C saja, terserah pilih yang mana. Saya menggambarkannya seperti itu. Kalau orang yang pribadi istimewa berpikirnya tinggi. Terus dia cara berkomunikasinya baik, bekerja sama dia baik, dialah orang yang kreatif. Mustahil orang bisa kreatif kalau berpikirnya tidak tinggi, berkomunikasinya tidak baik, dan cara bekerjanya tidak baik. Mereka yang kreatif itu adalah pikiran yang tajam, hatinya bening. Itu yang bisa bekerja sama dengan orang lain.